Asep Dayat berusaha mengejar bola. Kita lihat bagaimana. Berhasil dihalau. Kembali lagi kali ini coba tekanan-tekanan. Dan juga tempo permainan diterapkan oleh kedua tim di sore hari ini cukup cepat dan juga cukup ketat. Tempo permainan yang tentunya diharapkan bagi kita semua untuk bisa menyaksikan betapa serunya laga prestisius bagi Persekapas Pasuruan apabila mereka tetap direbut dia bola oleh Mariano Oscar. Inilah di Mariano Oscar. Satu pelanggaran dilakukan oleh Alexander Robinson. Bagaimana duel para pemain asing terlihat kental sekali terjadi di Stadion R. Sudarsono di sore hari ini. Ya, sangat menarik memang kita lihat bagaimana juga Robinson melakukan tarikan dengan tangan sehingga juga inilah pelanggaran yang ditunjuk oleh wasit, dan inilah Robinson yang diharapkan dapat menggantikan juga peran Zarahan yang menjadi playmaker juga untuk Persekapas Pasuruan. Begitu tinggi, sudah mengarah satu tendangan dan terjadi gol bunuh diri di menit-menit awal babak pertama ini dari Panco Rotuno membuat tim Persiwa Wamena akhirnya unggul 1-0 atas Persekapas Pasuruan. Panco Rotuno gagal menyelamatkan sundulannya masuk ke dalam gawang dari Roni Tri Prasnanto. Iya, sayang sekali Rendra, kita lihat bagaimana sebenarnya usaha Panco untuk membuang bola ke depan justru malah berbalik ke belakang. Kita lihat bagaimana dia berusaha untuk melakukan heading, menyelamatkan gawangnya. Kita lihat, ya di sini tidak ada komunikasi sama sekali dengan kiper. Kita lihat bagaimana kiper juga seharusnya mengatakan lepas untuk mendapat atau menangkap bola. Namun di sini kita miskomunikasi dan akhirnya bola masuk. Ya, satu blunder yang saya pikir tidak perlu dilakukan. Dan lagi-lagi ini bicara soal komunikasi yang sangat-sangat miskin dalam koordinasi di lini belakang Persekapas Pasuruan. Sebuah hal yang... Dan kembali lagi bagaimana para pemain yang coba membangun serangan. Cukup cepat kali ini Andi Odang mendapatkan bola. Andi Odang satu peluang dan masih dapat diamankan. Bagaimana percobaan tekanan dengan mengandalkan kecepatannya Andi Odang mendapatkan satu peluang emas. Ya, memang sangat bagus peluang yang didapat tadi oleh Andi Odang. Kita lihat dia udah berusaha untuk melakukan shooting atau mengarahkan bola ke gawang. Dan bagaimana kita kiper maju ke depan untuk menutup ruang gerak daripada Andi Odang. Dan saya lihat di sini apa yang dilakukan oleh Wolf sangat berpengaruh dengan yang dilakukan oleh Andi Odang. Karena dia sedikit agak takut dengan benturan sehingga bola tidak begitu kuat untuk masuk ke gawang. Datang lambat kita lihat bagaimana ada seorang pemain dari Persekapas yang berada dalam posisi offside. Persekapas masih tetap buntu, belum bisa menembus tembok-tembok dari Persiwa Wamena. Meski dalam situasi tertinggal, kita melihat bagaimana anak-anak Pasuruan tidak begitu panik dengan situasi seperti ini. Dan mereka tetap memiliki kepercayaan diri untuk terus berusaha untuk membuka serangan, merobek pertahanan Persiwa Wamena. Ya, tentunya kita memang masih di menit 13, apapun masih bisa terjadi. Dan kita lihat bagaimana juga di sini mereka terus berusaha untuk melakukan serangan-serangan. Dapat Herman Rontini kali ini. Langsung saja kirim bola kepada Edi Fodai. Mariano satu tendangan. Mariano yang begitu keras masih berada di sektor sebelah kanan dari gawang Roni Tri Prasnanto. Ya, paling tidak kita melihat bagaimana tingkat kepercayaan diri yang juga sangat bagus dimiliki oleh anak-anak Wamena dengan lebih begitu cepat. Pergerakan dilakukan oleh Edgar Rolon. Kasan Soleh langsung mengirim bola ke dalam kotak penalti. Andi Odang yang dituju. Kembali kali Alexander Robinson, satu peluang masih dapat kembali diamankan oleh Charles Wolf. Semakin agresif dan mulai menemukan irama permainan Persekapas Pasuruan di sore hari ini. Ya, bagaimana kita kerjasama yang cukup baik antara Alexander juga dengan Asep Dayat. Saya pikir di situ ada Kasan Soleh yang melakukan crossing ke tengah dan bola rebound. Kembali lagi tekanan coba dibangun. Edgar Rolon, masih Edgar Rolon meliuk-liuk dia di antara Edi Fodai dan juga Mariano. Ya, kita lihat bagaimana tadi berebutan bola dengan menggunakan tangan yang memang sangat dilarang. Kita lihat bagaimana ya Fodai mengganggu dengan tangan yang begitu panjang, Rendra. 5 di wilayah timur Liga Jarum Indonesia. Mariano Oscar, pemain yang sangat-sangat tampil luar biasa dan dialah pemain yang menjadi penentu kemenangan ketika Persiwa Wamena menaklukkan Persipura 1-0. Tutup pergerakan dari melakukan counter attack. Landia kali ini coba satu tendangan keras mengarah ke dalam kotak penalti. Masih muda bagi penjaga gawang Charles Wolf yang dilakukan oleh Edi Sibung. Ya, kita memang syuting cukup keras, namun
dengan begitu gampangnya, karena juga kiper tidak terlalu susah karena memang bola datang ke arah pelukan daripada kiper. Dikawal oleh Herman Rondini, berikan bola tadi kepada Asep Dayat, kembali masih Asep Dayat. Sayang sekali Kasam Soleh hanya berapa sentimeter di depan kotak penalti dari Persiwa Wamena, dan peluang kali ini bagi Persekapas Pasuruan dengan tendangan bebas yang begitu dekat dengan gawang. Ya, kita melihat jelas bagaimana Asep ditarik kaosnya, dan kemudian pergerakan dari Kasam Soleh juga dihentikan tadi oleh Fabrian Sofiani. Satu hukuman yang setimpal saya pikir yang diberikan oleh wasit Emma Agus, dan inilah peluang terbaik saya pikir dalam interval 25 menit ini untuk tuan rumah Persekapas Pasuruan. Apakah Panjo akan membayarkan dosanya? Ada dua nama di situ, kita lihat ada Panjo dan juga ada Alex Robinson. Panjo sudah lakukan dan sebuah gol yang spektakuler dilakukan oleh Francisco Panjo Rotuno untuk ibu saya, dan juga untuk sebuah gol bunuh diri yang dia lakukan tadi. Bagaimana Panjo Rotuno membuat Sakera Mania menari-nari bersorak-sorai untuk membuat skor 1-1 di Stadion Air Sudarsono Pogar Bangil Pasuruan. Sebuah penebusan dosa yang saya pikir luar biasa buat Panjo Rotuno. Kita melihat bagaimana eksekusi tendangan bebas yang dilepaskan begitu indah, melengkung dan berada di sudut siku gawang Charles Wolf. Ini dia sebuah pembayaran penebusan dosa yang indah saya pikir. Ya, saya sangat setuju Bung Hariman. Lunas tuntas sudah apa yang dilakukan tadi oleh Pancho, telah melakukan gol bunuh diri, dan sekarang dia mencetak. Ini tidak ada gambaran bahwa mereka adalah tim yang berbeda secara peringkat. Ya, peluang kali kembali. Bagaimana Mariano Oscar berusaha memasukkan bola liar di depan mulut gawang dari Roni Tri Prasnanto. Satu tendangan yang begitu keras, mendatar, dan memang sangat sulit sekali untuk bisa diantisipasi. Roni Tri tampil cukup baik, langsung menutup. Mariano Oscar kembali yang berada menjadi tumpuan dari penyerangan-penyerangan. Bukan satu pelanggaran. Kembali lagi, satu teknik terlambat sepertinya memang harus dihadiahi satu kartu kuning kepada Mariano Oscar. Ya, kita lihat bagaimana di sini Mariano Oscar terpancing emosinya dengan melakukan tackle yang sangat keras ya. Dan ini wajar apabila dia diberikan kartu kuning, karena juga kita lihat bagaimana dia melakukan tackle dengan kedua kaki sekaligus, dan ini sangat berbahaya memang. Tentunya sangat berbahaya bagi Mariano Oscar yang sudah menerima kartu kuning. Begitu keras kita lihat bagaimana sapuan dari Mariano Oscar terhadap Irfan Junaidi. Ya, yang lambat. Dan saya pikir ini satu kerugian buat Persiwa Wamena. Bagaimana Andi Odang juga berlari di dalam kotak penalti. Kerja sangat baik dengan Asep Dayat kali ini. Sayang sekali bagaimana penetrasi dari seorang Asep Dayat masih dapat digagalkan oleh Mariano Oscar. Satu serangan balik yang dibangun Edi Fodai. Mariano Oscar kembali. Pelan saja masih dapat rebut bola. Apa yang terjadi tentunya. Kembali lagi kita lihat satu pelanggaran yang terjadi. Arturo Villasanti. Sudah mulai semakin keras pertandingan di sore hari ini. Kita melihat tensi pertandingan terus menaik, dan beberapa nama yang beredar di lapangan sudah mulai mengumbar emosinya. Kita melihat beberapa kali adegan-adegan dengan sliding yang kepada Asep Dayat. Dan kali ini Andi Odang maksudnya, dan kepada Edi Sibum. Satu bola yang sangat cepat dari Andi Odang. Peluang dari Andi Odang melop bola dan hampir saja. Satu tendangan yang luar biasa dari Andi Odang masih dapat diamankan oleh Charles Wolf. Saya pikir kita melihat bagaimana ketenangan Andi Odang ketika dia lolos sendirian, masih bisa mencop bola, menyontek, mencoba menipu gerakan dari Charles Wolf yang sudah bergerak sedikit maju ke depan untuk mempersempit ruang tembak. Masih dapat dihalau satu sundulan. Kembali lagi bola menuju ke dalam kotak penalti. Mariano Oscar kali ini yang dapat menguasai bola. Langsung dia berikan bola begitu kencang pada Peter Rumaropean. Terlalu deras. 1-1. Edgar Roland berusaha mengejar bola. Masih dapat dihalau.
Satu serangan balik coba dibangun oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Umpan kepada Sandesia, satu sundulan yang terjadi. Apa yang terjadi? Penyelamatan yang cukup gemilang. Peluang kali ini masih ada seorang pemain dari Persikapas Pasuruan yang menutup Mariano Oscar yang berusaha untuk menggapai bola. Kasan Solo sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Silih berganti, kedua tim melakukan tekanan demi tekanan. Ya, kita lihat bagaimana peluang yang diberikan ke tengah oleh Sandesia, dan di situ juga Bokai masuk, namun dengan kecepatan kiper dari Ronnie Trim memblok gerak daripada Bokai. Oleh karena itu gawang Persikapas masih aman. Wasit M. Agus meniupkan peluit yang menandakan babak pertama dari Stadion R Sudarsono Pogar Bangil telah usai. Untuk sementara ini Persikapas Pasuruan bermain seri 1-1 dengan Persiwa Wamena. Dan inilah dia Pancoro Tuno. Dan juga mitra sepak bola, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.